Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang toksisitas pestisida. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Nurhida Rafiq Al-Hafiz, kemudian ada Meli Nastiti dan Nur Adi Waskito. Definisi pestisida. Pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari kata pes atau yang di bahasa Indonesiakan yaitu hama yang diberi akhiran cide atau shid yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu pembasmi. Sasarannya bermacam-macam seperti serangga, tikus, gulma, burung, dan hewan mamalia, kemudian ada ikan atau mikroba yang dianggap mengganggu. Pestisida biasanya beracun, tetapi tak selalu beracun. Penggunaan pestisida tanpa mengikuti aturan yang diberikan dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, serta juga dapat merusak ekosistem. Fungsi dan kegunaan pestisida. Pestisida berfungsi untuk mengendalikan berbagai hama serta mengatur dan atau menstimulir pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman sehingga dapat memaksimalkan hasil pertanian. Namun, residu dari pestisida tersebut berbahaya bagi lingkungan. Kegunaan pestisida itu ada 4. Yang pertama, memberantas atau mencegah hama penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian. Yang kedua, memberantas rerumputan. Yang ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang diinginkan. Yang keempat, mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman. Kemudian ada pengelompokan pestisida. Untuk mempermudah pengenalannya, pestisida oleh para ahli dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, jenis pestisida berdasarkan jenis sasaran. Dan diantaranya adalah ada akarisida, fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu. Kemudian ada bakterisida, berfungsi untuk membunuh bakteri. Yang ketiga ada fungisida, berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan. Yang keempat ada herbisida, berfungsi untuk membunuh gulma. Yang kelima ada insektisida, berfungsi untuk membunuh serangga. Yang keenam ada moluskisida, berfungsi untuk membunuh siput. Yang ketujuh ada nematisida, berfungsi untuk membunuh nematoda. Yang ke-8 rodentisida, berfungsi untuk membunuh binatang pengerat. Yang ke-9 ada temisida, berfungsi untuk membunuh rayap. Kemudian jenis-jenis berdasarkan cara kerjanya ada 3, yaitu kelompok IGR. Yang pertama adalah kelompok IGR, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, racun saraf, biasanya mengganggu fungsi saraf sehingga kematian yang cepat dapat terjadi. Umumnya insektisida yang beredar di pasaran sekarang ini pada umumnya adalah insektisida yang bekerja sebagai racun saraf seperti golongan organofosfat, karbamat, dan pyrethroid. Yang ketiga, mempengaruhi fungsi enzim. Yang keempat, mempengaruhi tingkah laku dan lain-lain. Kemudian pengelompokan pestisida yang ketiga, menurut jenis-jenis berdasarkan cara masuknya, yaitu ada racun kontak, artinya pestisida dalam hal ini senyawa bahan aktif masuk melalui kontak atau masuk ke tubuh serangga melalui dinding tubuh kutikula. Yang kedua, racun perut, artinya senyawa bahan aktif masuk dalam tubuh serangga melalui proses makan dan masuk ke tubuh melalui proses pencernaan. Yang ketiga ada racun sistemik, senyawa bahan aktif terserap oleh tanaman lalu ditransportasikan ke seluruh jaringan tanaman. Yang keempat, fumigan, artinya senyawa bahan aktif masuk ke dalam tubuh sasaran melalui sistem pernapasan. Selanjutnya yaitu kandungan pestisida. Pestisida dapat dikelompokkan berdasarkan famili, yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat organoklorin, kemudian yang kedua organofosfat,
Dan yang ketiga adalah karbamat. Yang pertama yaitu organoklorin. Organoklorin bekerja dengan mengganggu keseimbangan ion kalium natrium di dalam jaringan saraf. Tingkat keracunan senyawa ini dapat bervariasi, namun seluruh senyawa organoklorin bersifat persisten dan dapat terkumulasi secara biologi. Organoklorin telah dilarang penggunaannya di berbagai negara karena membahayakan lingkungan dan kesehatan serta bersifat sangat persisten. Kemudian yang kedua yaitu organofosfat. Organofosfat dan karbamat telah menggantikan organoklorin, menghambat kerja enzim asetilkolinesterase yang mengirimkan asetilkolin ke jaringan saraf, mampu menyebabkan kelumpuhan. Dan yang terakhir yaitu karbamat. Sama seperti organofosfat, namun efeknya bersifat reversibel dan dapat disembuhkan. Contoh dari karbamat sendiri yaitu karbaril, karbotorum, dan propoxur. Kemudian, pengelompokan berdasarkan asal bahan aktifnya. Yang pertama, sintetik anorganik, yaitu garam-garam beracun seperti arsenat, fluorida, tembaga sulfat, dan garam merkuri. Yang kedua, organik organoklorin. Contohnya yaitu DDT, SHT, endrin, dan dieldrin. Yang ketiga, heterosiklik. Contohnya kepon, Mirex organofosfat, dan yang terakhir adalah karbamat. Contohnya yaitu erbofuran dan SPMC. Yang terakhir yaitu kandungan pestisida berdasarkan bentuk formulasi. Yang pertama butiran. Biasanya pestisida dengan formulasi bentuk ini dapat langsung diaplikasikan tanpa harus dilarutkan terlebih dahulu. Yang kedua, powder atau tepung. Harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum diaplikasikan. Formulasi bentuk ini diperlukan pengadukan yang terus-menerus karena sifat sediaan ini dapat mengendap dan dapat terjadi penyumbatan pada nozzle. Yang ketiga, EC. Pestisida ini akan membentuk emulsi seperti susu pada larutan semprot. Larutan jadi ini tidak memerlukan pengadukan terus-menerus. Yang terakhir AS. Biasanya pestisida dengan bentuk formulasi ini adalah dari golongan herbisida. Beberapa kode formulasi lain adalah SP, L, WSC, dan lain-lain. Mekanisme kerja pestisida. Menurut cara meracuninya atau cara masuknya pestisida ke jaringan tubuh hama, pestisida dibedakan menjadi 3, yaitu racun lambung, kemudian racun kontak, dan racun pernafasan. Racun lambung atau racun perut adalah pestisida yang membunuh hama dengan cara masuk ke dalam pencernaan makanan melalui bagian tanaman yang dimakan. Pestisida jenis ini masuk ke dalam pencernaan hama dan diserap oleh dinding usus, kemudian ditranslokasikan ke tempat sasaran sesuai dengan jenis bahan aktifnya. Biasanya sasarannya adalah sel-sel lambung, pusat saraf hama, dan organ respirasi. Hama akan mati jika memakan bagian tanaman yang mengandung residu pestisida tersebut. Kemampuan membunuh hama dan kekuatan residunya tergantung dari jenis bahan aktif yang digunakan. Kemudian racun kontak. Jenis pestisida ini akan membunuh hama jika mengenai langsung ke tubuh hama tersebut. Pestisida masuk ke tubuh hama melalui kulit, mulut, atau trakea hama tersebut. Hama akan mati jika tubuhnya bersentuhan langsung dengan pestisida tersebut. Kemudian racun pernafasan. Pestisida jenis ini akan membunuh hama jika partikel mikropestisida yang melayang di udara terhirup oleh alat pernafasan hama tersebut. Kekuatan membunuh dan residunya tergantung jenis bahan aktif dan dosis yang digunakan. Keracunan dan toksisitas pestisida.
Keracunan pestisida terjadi bila ada bahan pestisida yang mengenai dan atau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keracunan pestisida, antara lain yang pertama adalah dosis. Jelas ya di sini bahwa dosis akan sangat berpengaruh karena semakin tinggi dosis tentunya rentang untuk masuk ke dalam dosis toksik juga akan semakin besar. Yang kedua adalah toksisitas senyawa pestisida. Yang maksud toksisitas di sini adalah kemampuan suatu zat untuk bersifat toksik terhadap sistem tubuh manusia. Jadi derajat toksisitas dari berbagai macam zat yang dapat menghasilkan efek toksik itu berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya adalah cara penanganan serta contoh kasus yang disebabkan oleh toksisitas pestisida. Contoh kasusnya adalah peristiwa yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang kematian misterius yang menimpa 9 warga pada bulan Juli 2007 di Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, Magelang, di mana menurut Harian Republika pada tanggal 26 September 2007, hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan dipastikan kematian ini disebabkan oleh keracunan pestisida. Sebenarnya indikator keracunan pestisida dapat dilihat dari hasil pemeriksaan kolin estera sedara. Jika aktivitas kolin estera sedara ada pada nilai lebih dari 75%, maka interpretasinya adalah normal atau tidak keracunan. Sebaliknya, jika aktivitas kolinesterase ada di angka kurang dari 75%, maka individu yang bersangkutan disimpulkan mengalami keracunan pestisida. Klaim ini kami ambil dari paper yang ditulis oleh Muamilatul dan kawan-kawan pada tahun 2012. Selanjutnya adalah penanganan keracunan pestisida. Setiap orang yang berhubungan dengan pestisida harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hal ini harus diperhatikan ya sebagai tindakan pencegahan untuk terjadinya keracunan pestisida. Yang pertama adalah kita harus mengenali gejala dan tanda keracunan pestisida dan pestisida yang sering digunakan. Salah satunya mungkin yang paling umum adalah baygon ya. Dan kalau misalnya gejala terjadinya keracunan pestisida itu atau keracunan secara umum itu biasanya adalah mual dan pusing. Terus jika diduga keracunan, korban segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Selanjutnya adalah identifikasi pestisida yang memapari korban. Berikan informasi ini pada rumah sakit atau dokter yang merawat. Hal ini sangat penting karena setiap zat yang menyebabkan keracunan, maka terapinya juga akan berbeda karena antidotum untuk jenis-jenis racun itu juga ada sendiri-sendiri. Selanjutnya bahwa label kemasan pestisida tersebut. Hal ini digunakan untuk identifikasi sebenarnya. Di mana biasanya pada label tertulis informasi pertolongan pertama penanganan dari korban. Tindakan darurat dapat dilakukan sampai pertolongan datang atau korban dibawa ke rumah sakit. Pertolongan pertama yang dilakukan adalah menghentikan paparan dengan memindahkan korban dan sumber paparan. Lepaskan pakaian korban dan cuci atau mandikan korban. Yang kedua, jika terjadi kesulitan pernafasan, maka korban diberi pernafasan buatan. Korban diinstruksikan agar tetap tenang. Dampak serius biasanya tidak terjadi segera. Ada waktu untuk menolong korban. Jadi sebelum dampak serius itu muncul kan kita butuh waktu sehingga waktu tersebut itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk menolong korban. Yang ketiga, korban segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat.
memberikan informasi tentang pestisida yang memapari korban dengan membawa label kemasan pestisida. Hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Dan biasanya hal ini juga terkait dengan antidotum ya. Biasanya kalau misalnya di rumah sakit sendiri untuk penanganan keracunan insektisida di rumah sakit biasanya dokter akan melakukan beberapa langkah sih. Misalnya melakukan suntikan di pembuluh darah vena, atropin disuntikan di situ. Atropin sendiri ini berguna untuk menjaga kestabilan pernafasan dan fungsi jantung. Jenis obat lain yang biasanya digunakan itu adalah benzodiazepin ya. Ya, dia berfungsi untuk mencegah atau menghentikan kejang. Eh, Selain pemberian atropin atau benzo, biasanya pemberian cairan infus melalui pembuluh darah vena. Ini penting karena cairan yang diberikan dapat berupa elektrolit, gula, atau obat yang jenisnya tergantung dari kondisi pasien. Biasanya karena hal ini juga untuk rehidrasi juga sih. Biasanya karena keracunan sendiri itu biasanya juga diikuti dengan muntah. Jadi status hidrasi dari si pasien ini juga bisa dipertahankan. Kalau selanjutnya adalah pemberian karbon aktif untuk mencegah racun terserap oleh tubuh. Karena karbon aktif ini sendiri juga dia fungsinya adalah untuk menyerap racun ya. Dan pemberian karbon aktif itu juga eh, lebih dianjurkan daripada eh, penggunaan gurah lambung. Selanjutnya biasanya SOP di rumah sakit ini juga adalah pemasangan alat bantu pernafasan yang tersambung ke mesin pompa oksigen atau ventilator. Penanganan pertama yang mesti dilakukan selanjutnya adalah keluarga seharusnya diberi pengetahuan atau penyuluhan tentang pestisida sehingga jika terjadi keracunan maka keluarga dapat memberikan pertolongan pertama. Sebenarnya karena pertolongan pertama itu sendiri adalah sebuah tindakan yang krusial sih untuk setiap status keracunan dari semua jenis zat toksik seperti itu.